lakilu mautakum la ilaha illallah. Ajari bapakmu atau ibumu atau orang Islam yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah di kuping kanannya. Ucapkan la ilaha illallah. Jangan tinggal, sebab dia sedang digoda setan. Iblis sedang menggoda dia agar kita mati kafir. Datang iblis berbentuk seperti ibu kita. Orang yang sakaratul maut, kata Nabi, pahit mulutnya seperti baru mereguk air laut, pahit, terasa haus yang luar biasa. Datang ibu kita dalam sakaratul maut itu, nah haus lah, haus umi, haus aku mah ngelak tenan mah, orang merah mah pahit mah. Atau mamanya, mau kau kasih minum susu? Susu ini yang membesarkan kamu dari bayi, nak. Mau mak, tapi ada syaratnya, nak. Matilah dengan agama Yahudi. Bagi orang yang suka menggadaikan agama untuk kepentingan dunianya, dipinggirkannya agama demi nafsunya. Dia akan mau, yalah, memang agama Yahudi paling bagus, yalah, dia ada Tuhan selain Uzair. Dia minum susu itu, maka ketawalah iblis, berubahlah ibunya menjadi iblis bentuk aslinya. Maka kita pun mati dalam keadaan kafir dengan agama Yahudi. Orang sakaratul maut kadang-kadang bapaknya yang datang, bawa madu 1 toples, ada esnya. Kata bapaknya, haus nak? Haus pak, aduh luar biasa pak. Ini madu pakai es. Supaya hilang haus, mau, tapi matilah dengan agama Nasrani. Ucapkanlah tiada Tuhan selain Yesus. Kalau dia biasa menggadaikan agama demi perutnya nafsu, dia akan katakan, iyalah, daripada haus tiada Tuhan selain Yesus. Maka matilah dia dalam keadaan agama Nasrani, dan ketawalah iblis mengubah dirinya jadi asli bentuk iblis. Oleh karena itulah kita jaga orang tua kita yang sakaratul maut. Kita ajarkan la ilaha illallah di kupingnya. Kita boleh kita sholat Jumat, sholat duhur aja kita di sebelah tempat tidur bapak kita itu. Karena menjaga orang tua kita jangan murtad ketika sakaratul maut itu adalah satu pekerjaan yang dahsyat. Tapi kalau kita biasa berkorban untuk agama, bukan orang yang mengorbankan agama untuk kita, diri kita, tapi kita mengorbankan harta dan diri kita untuk agama. Ada orang yang mengorbankan agama untuk dirinya. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ada. Baru-baru ini ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Coba. Memang tidak semua orang wajib berjilbab, betul. Siapa yang gak wajib pakai jilbab? Laki-laki. Gila kalau laki-laki pakai jilbab. Siapa lagi yang gak wajib pakai jilbab? Anak-anak. Anak-anak gak wajib pakai jilbab. Siapa lagi? Perempuan gila. Perempuan gila. Tapi kalau wanita muslimah yang sehat, rohanianya tidak gila, sudah akil balik, wajib pakai jilbab. Diperintil. Apa katanya? Yang wajib itu menutup aurat, bukan pakai jilbab. Yang wajib menutup aurat, bukan pakai jilbab. Memang nutup aurat pakai panci, pakai trio. Ini orang-orang penjual-penjual agama ini. Untuk apa maksud dia ngomong begitu? Untuk menyesatkan kita. Untungnya Al-Quran menyebut kata jilbab. Jilbab tidak wajib, yang wajib menutup aurat. Untungnya Al-Quran menyebut kata jilbab. Mau ngelak kemana dia? Al-Ahzab 59 Allah sebut jilbab. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Perintahkan kepada istrimu, hai nabi, anak perempuanmu, hai nabi,
dan istri laki-laki beriman semuanya sampai hari kiamat tidak terkecuali. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajiblah mereka perempuan menutup auratnya dengan jilbab mereka. Jalabib itu jamak dari kata jilbab. Untuk Quran bilang jilbab. Quran bilang jilbab saja masih ada orang yang ngaku Islam, tokoh nasional mengatakan pakai jilbab tidak wajib. Suntuluyung kulit. Aduh, mau ditekekkan kepalanya udah tua ya. Terus kita suruh diam. Bapak, kedudukannya jangan begitu, jangan menghina orang, jangan keras-keras. Kita harus adem, harus lembut. Udah dirusak agama kita, kok kita disuruh bukan begitu. Kita tidak. Tapi agama kita dirusak kok. Ya tapi kan harus adem, Pak. Ya mau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku begitu. Orang agama kita dirusak kok, betul nggak? Ya kita harus beritahu Anda salah, betul? Yang pakai jilbab nggak wajib. Quran bilang jilbab, betul? Bukan panci, bukan kuali. Mau tutup kepalamu pakai priok. Kadang-kadang marah juga kita, ya kan? Karena agama dirusak. Kalau saya dimaki-maki, sampai mulut mundoer, saya nggak peduli. Karena akan mendatangkan pahala bagi saya. Tapi agama dirusak. Siapa yang tidak menjawab, padahal dia ngerti ilmunya, di akhirat orang yang diam terhadap orang-orang yang merusak agama akan dipasang tali kekang di mulutnya. Dia akan diseret masuk neraka lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Nggak mau saya. Mana mau saya. Orang yang biasa jual agama untuk kepentingan perutnya, ketika datang haus yang luar biasa, diminta mati dengan cara kafir, dia pasti akan melepaskan agamanya karena udah biasa dia jual. Tapi orang-orang yang mati-matian membela agama, bapaknya datang, ini nak maju nak campur es belok, tapi matilah kau dengan agama Yahudi atau Nasrani. Dia bilang apa? La ilaha illallah. Bagaimana bapak ini? Masa aku mau mati setengah mati, aku hidup seumur hidupku membela agama, menggunakan harta dan diriku, waktuku untuk agama. Masa bapak mau suruh aku mati dengan agama lain? Gak bisa pak, keliru bapak. La ilaha illallah. Maka iblis membanting toples berisi madu dengan es itu, dan berubahlah tubuhnya menjadi bentuk iblis yang asli. Tumbuh tanduknya dan buntutnya. Larilah iblis terbirit-birit. Celaka kau. Maka larilah iblis dengan kita. Makanya ketika azan Jumat, semua orang mesti datang. Laki-laki sehat, kecuali ada uzur. Uzur salah satu yang dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Meninggalkan Jumat adalah mengawankan bapak, ibu atau kerabat kita atau kaum muslimin yang sedang sakaratul. Begitu pentingnya mati dengan husnul khotimah. Penting. Kadang-kadang kecewa saya. Bapak kita masuk rumah sakit, kita lihat sebentar aja 5 menit langsung pulang. Kayak kamu aja. Jangan tinggalkan bapak ibumu kalau sudah sakaratul. Dia membesarkan kita dari bayi. Ibu kita mengandung kita dalam perutnya 9 bulan 10 hari. Siapakah manusia paling menderita di dunia? Bukan orang miskin. Nggak ada di Quran dibilang orang miskin menderita. Karena orang miskin banyak yang bahagia. Justru kadang-kadang orang kaya yang hidupnya menderita. Mau tidur aja nggak bisa. Minum pil tidur nggak bisa. Banyak orang kaya nggak bisa tidur. Salah satunya siapa? Sekarang Harun Masiku nggak bisa tidur, kejar-kejar polisi ya. Nah dipikir kalau miskin menderita, berapa banyak orang miskin hidup bahagia. Betul? Betul. Tidur nyenyak, nyender aja di pohon mangga, tidur. Nggak perlu pakai kasur, nggak perlu pakai
Pantau tidur aja yang telepon manggaya, baru bangun digigit semut. Jangan dipikir orang miskin itu sengsara, tidak. Bahkan Ida Laila mengatakan almarhumah, ketika dia miskin dia hidup bahagia. Banyak orang miskin bahagia, udah kaya malah hidupnya sengsara. Dinyanyikan lagunya populer tahun 80-an. Orang miskin bahagia. Mau dengar? Dengar baik-baik. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Umat makan sepiring, tidur setik, bahagia, bahagia, nggak sedih, saking miskinnya. Piring cuma satu, piring plastik. Tikar pun sudah robek-robek, koyak-koyak. Gelas dua, gelas plastik. Tapi hidup bahagia. Betapa bahagianya, bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Hebatnya itu, atapnya bocor. Kalau hujan basah, ya kan? Tapi nggak sengsara, hidup bahagia. Suami kerja jadi satpam di ST Press, gaji 1 juta. Gaji 1 juta mana cukup? Terpaksa lah kalau sore bikin keripik ubi. Suaminya motong, istrinya goreng. Berkeringat, diambil suaminya gombal. Mana ada tisu, mahal tisu. Orang miskin kok. Gombal dilap, sabar ya kayak nanti bibit di lantai utara. Sabar saya. Istrinya nyungsep, diketek suaminya. Nggak apa-apa mas, hidup bahagia. Bahagia, mereka miskin. Dijual keripik ubi di SD Press sebagai tambahan makan, lumayan dapat 1,5 juta sebulan. Lepaslah makannya. Kalau 1 juta makan sebulan mana lepas? Bisa kenyang? Bisa. Masak 1 juta sebulan bisa kenyang Pak berdua? Bisa. Cuma cara makannya. Ambil nasi, ikan asin seekor, diisep aja baunya. Ikan asin tahan 2 bulan. Kurang kenyang juga, nasinya sedikit. Beli kipas angin bekas, habis makan mangap. Insya Allah kenyang. Kenyangnya gembung. Tapi itu bahagia. Bisa tidur nyenyak berpelukan, basah kena hujan. Tidak ada beban hidup. Hari raya mau pulang dia ke kampung halamannya, ditutupnya aja pintu rumah kontrakan itu. Kontraknya kontrak tanah 60.000 setahun. Lantainya tanah, dindingnya tempat, atapnya bumbia, bocor lagi, ditutup aja grek. Pergi. Tetangganya nanya, mau mana bang? Pulang kampung. Mana? Pak Kengon. Orang Aceh. Pak Kengon bang, kok nggak dikunci rumahnya bang? Alah, maling juga masuk kecewa. Kenapa? Ya piring plastik satu. Ambil lah kalau mau diambil. 3 minggu di Pak Kengon nggak pernah ingat rumah. Ditutup aja nggak dikunci. Hidupnya begitu bahagia. Begitu dia berubah nasib, berubah sikap, tiba-tiba jadi kaya. Bagaimana caranya? Jadi tim sukses. Nomor 01. Langsung kaya. Kadang-kadang tim sukses ini nggak menjaga diri, bikin malu. Nanti saya dapat kiriman video
ketua relawan Jokowi mukulin polisi lalu lintas. Sok jago mentang-mentang relawan 01. Jangan di depan saya. Kalau depan saya ada orang memukul polisi atau tentara atau pegawai negeri, hukum full langsung. Kau tahu orang setengah mati kerja berpanas-panas, dia nggak dipukulnya pula. Jangan coba-coba depan sebujurkan aja. Kasih langsung. Betul. Menghina apa? Jadi tim sukses langsung kaya, dapat borongan, langsung bikin kantor direktur utama dia, rumah gobok buang, bikin rumah besar. Ya Allah, dulu main tutup aja, udah besar rumahnya kaya raya, mobilnya 7, emas biniknya ya Allah, kalungnya aja 1 kilo, kalau dipakai ngaji 7 kilo lidahnya. Belum lagi kalungnya, belum lagi kerabunya, ya Allah, belum lagi cincinnya, sepatunya. Dulu main tutup, sekarang apa? Emas-emas permata masuk kotak, kotaknya dikunci. Kotaknya masukkan laci, lemari, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya lemarinya dalam kamar, kamarnya kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam pagar, pagarnya kebakaran mati lah. Bukan main kayaknya, wah Allah, bukan main kayaknya dapat borongan miliar-miliar. Tapi apa yang terjadi? Gak pernah pulang. Sabtu hari Ahad gak pernah pulang lagi. Istrinya rindu, diputar istrinya lah Android. Oh, istri pakai Android, diputar di telepon, dilihat sama suaminya, bunyi kriung kriung kriung, dibiarin aja suaminya nyetir mobil, kriung kriung kriung, dilihat apa dia? Tulisnya apa di situ? Kopassus. Bininya ditulis nama Kopassus. Selingkuhannya komisaris. Terus istrinya telepon, akhirnya diangkat. Ada apa ini? Mas lagi di mana? Ngapain nanya-nanya, sibuk saya? Iya mas, tapi saya kan rindu mas. Hari Sabtu, hari Ahad gak pernah pulang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulangnya jam 11 malam. Ini hari libur mas, mas gak ada. Teringat dulu kita bikin PPUB, turunkan waktu miskin. Kok pulang sekali-sekali hari Sabtu Minggu, kenapa sih mas? Sibuk banget gak pulang-pulang. Sibuk, saya kan direktur utama, orang kaya saya sekarang. Saya ini turne bu, turne. Jangan mengganggu saya sedang turne. Istrinya akhirnya, ya udahlah mas, hati-hati turnenya mas, jangan tiap hari Sabtu dong. Ya, dah, terima kasih, mati. Dia nyetir, sebelah selingkuh, nanya, mas, turne itu apa sih? Turu kono, turu kene. Ternyata waktu miskin hidup bahagia. Tiada kusangka, tiada kuduga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Makanya kalau dipikir miskin itu melarat, hidup sengsara belum tentu, betul? Tidak lain lalu kita waktu kaya malah sengsara, betul nggak? Ada orang yang miskin sengsara, kaya sengsara, ada juga. Sontoloyo namanya. Ketika panggilan Jumat datang, semua yang tidak ada unsur boleh datang, mesti datang ke masjid. Laki-laki yang sehat, tidak musafir, sampai di masjid, sholat 2 rakaat, dengarkan khutbah. Itu lebih baik daripada jualan, lebih baik daripada berdagang, lebih baik daripada kerja yang lain-lain. Faidah qudiyatis sholat. Apabila telah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini ayat perintah. Setelah sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Ini perintahnya tidak wajib.
dan tidak sunnah. Biasanya perintah Allah itu kalau nggak wajib tapi yang ini nggak, ini mubah. Kenapa mubah? Karena perintah yang datang setelah larangan. Ada larangan terus datang perintah. Itu maksud perintahnya itu adalah mencabut larangan sebelumnya. Jadi bukan perintah wajib dan sunnah. Apabila Jumat datang berkumandang azan, tinggalkan jual beli, haram jual beli, haram cari makan, haram kecuali yang dibolehkan darurat-darurat. Setelah selesai sholat, pergilah berlebaran di muka bumi, cari wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Allah Tuhan. Artinya boleh kerja setelah sholat Jumat. Wadkurullaha katsiran, kerja cari makan setelah sholat Jumat silakan. Tapi sambil kerja sambil zikir yang banyak. Yang jadi supir ojek sambil zikir, yang jadi guru sambil zikir, yang jadi jualan pedagang sambil dagang hatinya tetap berzikir. Ditempel sama Allah di akhir ayat. La'allakum tuflihun. Mereka ini, kamu ini adalah orang yang sukses. Siapa orang yang sukses? Mendengar azan datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian pergi keluar masjid cari rezeki dari Allah. Sampai cari rezeki zikir yang banyak supaya jangan curang, supaya jangan menipu, supaya jangan korupsi, supaya jangan jadi maling. La'allakum tuflihun. Kamu orang yang sukses dunia dan akhirat. Berkata orang biasa, orang-orang awam, itu kan sholat Jumat Ustaz. Ayatnya kan tentang sholat Jumat. Betul. Itu kan berarti sholat yang didatangi azan itu hanya Jumat. Salah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, Jumat disyariatkan azan, betul? Sholat Jumat disyariatkan azan, betul? Sedangkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga sama, disyariatkan azan. Disyariatkan azan nggak? Zuhur ada azan nggak? Asar ada azan nggak? Maghrib, subuh, isya ada azan, Jumat ada azan. Kalau Jumat ada azan, 5 waktu ada azan, kemungkinan besar sholat Jumat dengan sholat 5 waktu sama hukumnya, sama-sama wajib didatangi. Begitu mungkin ada fardu'ain. Kemungkinan besar kata Imam Syafi'i, sholat subuh, sholat asar, maghrib, zuhur semuanya itu sama dengan sholat Jumat, sama-sama wajib didatangi. Kecuali yang uzur-uzur saja. Ada perang, boleh nggak ke masjid? Banjir, boleh nggak ke masjid? Ada orang sakaratul maut, boleh nggak ke masjid? Itu uzur. Ada utang belum bisa bayar, yang nagih udah nunggu di masjid. Betul itu syariat. Kita ada utang, ada jatuh tempo, duit belum ada. Yang punya piutang udah nunggu di masjid. Kita lihat dari jauh, Pak, udah ada kawan tuh belok, masuk lagi ke rumah. Kenapa kita bini? Gawat, kenapa? Jadi tunggu kawan itu. Jadi emang nggak sholat Jumat, nggak juhur aja. Ada sih usul gitu. Ada. Begitulah hebatnya penderitaan orang yang berhutang. Sampai boleh meninggalkan Jumat karena takut ditagih. Boleh. Mazhab Syafi'i ini bolehkah? Itu termasuk 8 uzur yang boleh meninggalkan Jumat, menghindari tagihan hutang. Makanya saya dengar Indonesia utangnya 5.200 triliun. Ini presiden boleh nggak sholat Jumat ini? Kalau ditagih masih cipi. Makanya kalian jangan utang. Kalau bisa jangan utang, itu menyebabkan harga diri kita hilang. Salah satu syarat imam itu berturut-turut. Imam itu yang berhak jadi imam yang pertama adalah orang yang paling bacaannya paling fasih. Kalau fasih ada 2 orang yang sama fasihnya, maka dipilih yang alim. Jadi alim nomor 2. Nomor 1 rupanya ada 2 orang yang fasih. Dipilih dari 2 itu, dipilih yang lebih alim. Fasih sama tapi alim mana? Alim ini penting. Mengerti hukum agama, bagaimana cara sholat yang membatalkan sholat. Kalau enggak cilaka. Begitu sholat, imamnya sujud, kentut imamnya. Kentutnya nggak bunyi. Bagaimana dia menyelesaikan sholat itu, Pak? Dia lagi sujud. Ayo. Nggak mungkin dia terus duduk, dia bilang, aku ngentot. Banyak masjid ketawa semua. Nah, ayo, bagaimana menyelesaikan kalau dia nggak ada ilmu, gimana coba? Kalau dia ada ilmu, tenang. Dia sujud, batal, dia duduk. Ditepuk
ditepuknya aja. Lantai sop pertama yang di belakang imam, itu di belakang imam juga harus alim. Nggak boleh sembarangan orang di situ. Pemain togel pula di situ. Yang di belakang imam harus alim, ditepuknya lantainya. Yang di belakang imam sudah tahu, ini imam batal. Coba kalau dia bodoh, yang kakek malah, nepuk gue. Kalau alim, yang belakang alim tepuk, sudah tahu yang di belakang imam batal. Maka yang di belakang imam itu langsung menggantikan imam. Karena dia alim, dia langsung takbir aja, Allahu Akbar, duduk. Rabbi firli warhamni wa jibuni wa fa'al wa zubni wa dini wa afi wa fa'ani. Allahu Akbar, tetap aja di sop itu. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, baru dia maju. Itu orang alim. Orang bodoh, batal, ngesok. Ini agama, paham? Gak bisa kita terjemahkan agama sesuka hati kita. Maka jadi imam pasti. Kalau dua pasti, salah satu yang alim. Rupanya dua-dua sama pasti sama alim. Maka yang ketiga, siapa yang diantara dua yang sama alim sama pasti ini yang lebih dulu pindah ke kampung itu? Sama-sama transmigrasi sama. Waduh, kalau begitu siapa yang tidak punya utang? Begitu. Kenapa punya utang kalah dengan yang tidak punya utang? Karena kalau punya utang, pikirannya bisa terganggu. Pas begitu dia jadi imam, balik belakang, sufu vakum, luruskan sok. Yang lagi hutang berdiri. Yang lagi hutang gini-gini. Udah, baca wal asri lupa. Kata Imam Syafi'i, karena sholat Jumat disyariatkan adzan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga disyariatkan adzan, maka kemungkinan besar hukumnya sama. Kalau mendatangi Jumat ke masjid wajib, maka mendatangi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga begitu. Kata imam kita, Imam Syafi'i. Sholat Idul Fitri, Idul Adha yang datang rame nggak? Ada azan nggak? Ada. Sholat tarawih yang datang rame nggak? Ada azan nggak? Nggak ada. Sholat subuh yang datang rame nggak? Lumayan 11 orang. Disyariatkan apa? Oleh karena itu saya pesan, kalau bapak ibu mau berubah nasib dengan cepat, jangan jadi tim sukses. Nggak hebat itu tim sukses itu. Kalau mau cepat berubah nasib, jaga masjid 5 kali sehari. Asal waktu sholat datang ke masjid, kita dapat rahmat. Masuk masjid dapat rahmat, kasih sayang Allah. Keluar masjid dapat rezeki. Kalau kita disayangi Allah nggak mungkin melarang, nggak mungkin. Wong anak kita aja kalau kita sayang, kita nggak rela, dia melarang, betul nggak? Pak, aku mau kuliah apa? Ya iyalah nak, testing di USU lulus. Capek Pak, kalau kuliah di USU dari Beringin naik angkot Pak 3 kali tukar sudaku Pak. Capek kali Pak, aduh. Apalagi yang naik sudaku itu Pak, kadang-kadang peminum tua Pak, keringatnya pahit Pak. Kata bapaknya, sudah, besok aku belikan sepeda motor. Itu bapak nggak mau anaknya sengsara, betul nggak? Ada itu lawak-lawak dari Papua, anaknya kuliah di Jogja, teleponnya bapaknya, bapak, ada apa nak? Ini bapak kawan kuliah semua, ada yang naik better, ada yang naik kuda, ada yang naik kijang. Aku susah kali aku Pak. Udah tenang kau sana, nanti dikirim babi.
cerita apa. Yang kita mau ambil petik cerita bahwa seorang bapak aja nggak rela anaknya menderita, betul? Apalagi Allah. Nggak mau lah Allah membuat orang beriman yang tiap hari datang 5 kali mendatangi rumah Allah, diberi rahmat kasih sayang, menderita. Nggak mau Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah terhadap orang beriman sangatlah kasih sayangnya. Nggak mungkin. Barang siapa yang 5 waktu ke masjid bertakwa kepada Allah, seluruh kesulitan hidupnya Allah yang menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, salah satu takwa itu adalah 5 waktu menjalankan sholat di masjid berjemaah. Itu jelas dibilang orang bertakwa. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah sukses orang beriman yang menjaga sholatnya, khusyuk dalam sholatnya. Daimun, terus menerus dia jaga sholatnya itu di tempat yang sempurna, yaitu di masjid. Nggak mungkin sengsara, nggak mungkin. Sholat ini jalan untuk minta tolong kepada Allah. Kalau kita jaga sholat, tentu Allah akan tolong. Kalau jalan minta tolong itu sholat. Sholat sunat aja dahsyat, apalagi sholat wajib. Satu orang sahabat pulang sholat zuhur ke rumah, panas terik. Sampai rumah dia tanya istrinya, ada makanan? Kata istrinya, mana ada bang? Kita nggak ada makanan. Ada duit untuk beli makanan? Mana ada, yang cari duit kenapa? Jadi hari ini bagaimana? Ya hari ini kalau mau ya minum air aja. Hebatnya lah istrinya ini. Coba istri sekarang ada makanan, kau yang nyari, kau nanya-nanya pula kau jawaban buat kau nanti. Oh bini sekarang ngeri-ngeri. Banyak laki kena bentak sama bini, betul nggak? Ada kawan saya jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4 di Indonesia cuma 5 orang. Kawan saya, murid saya tanya, Pak Jenderal, oh, apa Pak Kiai? Sudah berapa lama kawin sama istri? Wah lama, udah lewat pesta perak, udah mau pesta emas. Masya Allah. Satu istri Pak Jenderal, satu lagi aja. Masya Allah. Sayang Pak Jenderal istri, sayang lah. Enggak sayang kok. Aku mau nanya, apa itu Pak Kiai? Selama kawin sama istri Bapak ini, pernahkah Bapak dibentak sama istri Bapak? Ditengoknya lagi. Sering gitu. Jenderal bintang 4 aja dibentak bini, apalagi kopral. Dicabut kumisnya. Terkadang dahsyat juga perempuan-perempuan ini sama suami, ngelawannya bukan main. Ini perempuan di sana bu, di sana. Kalau perempuan di sini, insya Allah sama saja. Jadi sahabat ini sampai rumah dia tanya, ada makanan? Tidak, kata istrinya. Ada duit? Nggak ada. Kenapa yang cari duit? Ya sudah, sebentar saya mau minta dulu sama yang maha pemurah. Dia berwudu di rumahnya dengan sempurna, dia pergi ke masjid, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat zuhur sudah selesai, dia sholat sunnah. Dia doa, ya Allah minta duit, minta makan. Aku nggak ada duit, nggak ada makan. Istriku juga begini, lapar. Pulang ke rumah, ditanya sama istrinya, udah ada makanan? Belum, dari apa? Belum. Berarti doanya belum mantap. Dia wudhu lagi, dia sholat 2 rakaat ke masjid, dia doa, ya Allah, lapar ya Allah. Saya minta makan, minta duit, istri saya juga lapar. Tolonglah kami, Allah. Nangis doa. Pulang, sampai rumah udah ada? Belum. Udah mulai tinggi istrinya. Belum. Dia bilang apa? Tak mungkin Quran bohong. Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui puasa dan sholat. Tak mungkin Quran salah. Aku yang salah doanya. Dia wudhu lagi, pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, doa nangis, pulang, belum ada makanan. Balik. Dari rumahnya ke masjid, akhirnya dia pingsan di tengah jalan. Saking laparnya.
pingsan tengah jalan. Sadar-sadar dia udah lemes, dia sakit perut. Dia bangun, dia cari tempat sepi di bukit-bukit, dia buang air besar. Ketika dia sedang buang air besar, tiba-tiba di depannya ada lubang. Keluar seekor tikus, bawa duit sekeping. Zaman dulu duit bukan kayak duit kita timah. Duit dulu kalau nggak emas kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dir. Keluar bawa uang emas sekeping. Tikus bawa emas. Tikusnya masuk ke dalam lubang, keluar lagi bawa uang emas lagi. Masuk lagi, bawa uang emas lagi, sampai 17 keping. Setelah 17 keping emas itu, tikus itu masuk dan tidak keluar lagi. Selesai dia istinja, diambilnya duit tadi 17 keping, dia lari-lari ke masjid, jumpa Rasulullah. Rasulullah rumahnya di sebelah masjid. Ya Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Nabi bangun, ada apa kamu siang-siang begini, orang istirahat, kamu malah Rasul. Waduh ya Rasul, saya ini gak ada makanan, gak ada minuman. Terus saya minta tolong sama Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Kata Quran, minta tolong dengan sabar dan sholat. Berulang-ulang payah ya Rasul sampai saya pingsan. Gak dapat saya bantuan dari Allah. Tiba-tiba saya sakit perut, buang air besar. Keluar dari lubang tikus bawa emas 17 keping. Saya ingin bertanya kepadamu ya Rasul, halalkah uang ini untuk diriku dan istriku? Langsung Rasul jawab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan seluruh kesulitan hidupnya. Allah yang memberikan jalan keluar, dan Allah memberi rezeki sebagai bonus dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bawa pulang duit ini, kasih makan anak istrinya. Dia pun berlari-lari pulang, dia beli makanan. Selesai cerita sampai di sini. Tidak teringat dengan tikus. Coba kita buang air besar, keluar tikus buang emas, balik 17 keping, tikus masuk nggak keluar lagi. Bukan alhamdulillah, pulang ambil sekop. Di sekop itu lubang, kenapa cuma 17 keping? Jangan-jangan di dalam masih ada 17 keranjang lagi. Karena kita yakinnya dengan tikus, gak yakin dengan Allah. Bagaimana Allah mau bantu kita? Hari ini kita gak yakin dengan Allah. Apa-apa pergi, tak tolong sama dukun. Ini dukun paling rusak. Sekarang top benerin dukun ini. Sampai pelantikan presiden yang jaga dukun dipanggil teror kidul ngeblorok. Ya Allah, untung gak babi ngepet dipanggil. Orang yakin sekarang dengan dukun, gak yakin dengan Allah. Betul? Kita yakin dengan la haula wala, yakin dengan Allah. Kadang-kadang sedih. Dokter S3 mau jadi DPR RI, pergi ke dukun. Pak dukun, ada apa? Dukun suara berdibawa, ada apa? Begini Pak dukun, saya kepingin jadi anggota DPR RI. Jadi saya minta tolong sama Pak dukun. Apa kata dukunnya? Kalau mau jadi DPR RI, daftar ke KPU. Lebih pandai dukunnya dari S3. Apa kata S3 itu? Saya sudah daftar ke KPU, nomornya sudah ada di semua Pak dukun. Saya minta tolong supaya dukun bereskan supaya saya menang. Kata dukunnya, berat, auramu gelap. Tolong Pak dukunnya, tapi mahalnya berat, mahal. Paling nggak 100 juta. Oke, nggak apa-apa. 100 juta saya kasih. Asalkan saya jadi DPR RI. Percayanya sama dukun. Tapi nggak bisa sekarang Pak. Saya nggak bawa uang cash. Oh, saya udah sediakan gesek. Dukun modern. Percaya sama dukun supaya bisa jadi DPR RI. Padahal dukun tuh anaknya 5 pengangguran semua. Baru saya tahu kenapa dukun dibilang orang pintar. Mau kemana? Mau ke dukun, dia bilang apa? Mau ke tempat orang pintar. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Jawabnya karena yang datang goblok semua. Paham? Kita yakin sama Allah. La haula wala. Cara yang paling efektif untuk merubah nasib adalah datang ke masjid. Wasta'inu bisobri wassalah, minta tolong dengan sholat dan puasa. As-sabru di situ kata Imam Suyuti dalam tafsir
Guru Mansur puasa. Jadi kalau kita ada kesusahan, siang kita puasa sunat, malam tahajud, insya Allah selesai. Dulu orang-orang dakwah di kampung saya begitu kalau susah. Ayo mbak, ngombe. Aku poso. Loh, poso apa mbak? Senin Kemis sholat. Iki hari Rebu. Ini aku itu susah. Bulan ngarep itu kok rumah kontrakan ente harus dibayar. Bujuku ada mana? Anakku tamat SMP masuk SMA orang yang duit. Terus ya aku tirakatan. Nah, tirakatan itu dari bahasa Arab, torikot, jalan. Tori, aku tirakat. Cuma kalau orang Jawa bilang torikot terbalik tirakat. Aku kira tirakatan. Yo nek dino koyong ini kui, aku poso. Ingin bengi, aku sholat tahajud. Jaluk kali Gusti Allah, kalau Gusti Allah main urusanku terlalu beres. Omah iso dibayar kontrakannya, bojoku mana eneng duite, anakku masih masuk SMA eneng duite. Sebulan kemudian semuanya beres. Ada rezeki. Dari mana? Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyak. Berapa banyak orang yang punya duit bisa pergi kemana-mana, pergi umroh dibawa orang, pergi ke Jakarta dibawa orang, mau makan ini itu mudah saja. Allah memberi rezeki. Tapi berapa banyak orang kaya nggak kemana-mana, lahir beringin mati dari umur awal, nggak ada rezeki diberi Allah luas, duitnya banyak rezekinya sedikit. Jangan bapak pikir kalau duit banyak rezeki banyak. Berapa banyak orang duitnya banyak rezekinya sedikit. Rumah 10, ini 4, mobil 10, duitnya 100 miliar, duit semua nggak campur daun. Kaya apa nggak? Hartanya semua, tapi Allah beri rezekinya sedikit. Diberi Allah penyakit namanya stroke, bengkok. Mobilnya 10 nggak pernah dinaiki, yang naik supirnya sama pembantunya. Majikannya naik kursi roda. Biar tahu banyak duit belum tentu banyak rezeki, betul. Pembantunya datang pagi-pagi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, apa tuan? Aku hari ini ingin makan sup buntut. Kata pembantunya, waduh, tuan udah stroke makan sup buntut langsung jikun. Jikun itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Diam dia. Duit 100 juta. Ini ya witnya. Masakan saya sup kepiting. Waduh, udah stroke sup kepiting. Langsung game over, mas. Mulai nangis. Kalau gitu aku makan kolak pisang yang manis aja ya. Mana bisa pun kan diabetes. Kakinya udah keropos mau dipotong. Nangis aku. Kalau gitu aku jadi orang miskin aja yang makan ikan asin aja. Nggak boleh tuan kan darah tinggi. Ampunlah. Terus aku makan apa yang tenang. Saya bikinkan makanan sehat untuk tuan. Saya sudah belajar sama dokter. Apa yang dimasak? Bubur. Pakai rebus bayam, nggak pakai garam, di blender. Ini dia makanan sehat. Dia persis muntah kucing. Jangan kita pikir kalau duit banyak, rezeki banyak. Betul? Rezeki tidak mesti harta kita. Harta kita pun tidak mesti jadi rezeki kita. Ini air siapa yang beli nggak tahu, tapi ini rezeki saya, nggak ada yang berani minum, semua nggak berani. Siapa berani minum ini kecuali saya? Siapa punya? Nggak tahu. Siapa yang beli? Tidak tahu. Rezeki siapa? Rezeki saya. Kita ini minta rezeki sama Allah, bukan minta kaya. Untuk apa kaya kalau rezeki nggak ada? Kayak orang pelihara itu perewangan. Ikannya satu kolam, jutaan ekor. Pas mau diambil ngomong setan di kuping, kamu tidak boleh memakannya, kamu hanya boleh melihatnya. Aduh, kita ini sama Allah
bini banyak daripada harta banyak nggak punya rezeki. Makan bubur kayak muntah kecek. Bini 4 nyuap sendiri nggak bisa bekok. Disuapin bininya yang keempat, cantiknya 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Itu pun meler-meler. Bininya begitu cantik, jangankan dipakai, dipegang nggak nyampe. Oleh karena itu kalau mau berubah nasib, pegang di masjid. Siap? Siap? Masjid udah cantik, kamar mandi udah cantik, tapi tanah masih sisa 1.200 meter. Kita akan buat madrasah tahfizul Quran, pesantren untuk menghafal. Mesti kita bangun. Jangan sampai kita dapat bangun. 1 orang 1 juta. Banyak amat setahun. Berarti 1 bulan 80.000, 2 bungkus rokoknya itu. Hari ini orang 80.000 sebulan, berat sekali Pak. Rokok 34.000 sebungkus, dibuatnya 3 bungkus. Nggak ada manfaat apa-apa rokok. Kadang orang merokok, gagah Pak kalau merokok. Aku tengok orang merokok, nggak gagah macam monyet. Ada gagahnya orang merokok, ada gagah. Betul? Cobalah, udahlah merokok tangan kiri. Kalau di airport kesian orang-orang merokok itu. Orang duduk bebas, lebar, adem, dia nggak masuk kurungan. Kurungan kaca, 50 orang, 3 kali 4 meter. Kuperhatikan persis memang monyet. Jangan tersinggung kalau merokok ini kan menurut saya. Ini orang merokok ini aneh-aneh. Di bawah bau, di atas di WC merokok. Di bawah bau, propot di atas bisa. Macam waras nggak itu Pak? Propot. Orang perokok ini dinasehati nggak bisa, pelitnya bukan main. Anaknya aja bisa dia rela anaknya nggak makan daripada dia nggak rokok. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu zaman SBY. Diwawancarai 1 orang anak bergizi buruk. Datang TV, anaknya itu bayinya itu udah kurus gitu, kayak burung ruak-ruak itu. Pulang melulu itu, tergeletak di tempat tidur. Istrinya sama suaminya diwawancarai. Bagaimana Pak keadaan anak Bapak? Dia ngerokok. Anak saya miskin, kami miskin, nggak bisa makan. Anak saya lihat sengsara anak saya. Apa kamu jawab Presiden SBY? Dia merokok. Koplok benernya. Coba kalau rokoknya itu dibelikan telur puyuh, gemuk anaknya, betul nggak? Dia rela merokok, anaknya nggak makan telur puyuh. Ini kan bapak sontoloyo. Coba, bisa disalahkannya presiden yang merokok. Bagaimana nggak sengsara anak saya? Presiden nggak perhatian, dia sendiri merokok. Coba. Ada 3 orang yang nggak bisa dinasehati. Pertama perokok. Apapun nasihat kita nggak akan menang. Jangan merokok Pak. Kalau saya berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi? Apa hubungannya Pak? Kalau saya berhenti merokok, pabrik rokok tutup. Berapa juta pengangguran? Padahal dia udah 7 tahun nganggur. Rokok ada minta begini. Memang berat. Kalau merokok ini berat, ini sehat itu berat. Bapak yang merokok pada nanti sakit. Kawanku si Polan, si Udin, Mansur nggak rokok udah game over semua. Ini kalau dinasehati merokok nggak bisa. Udah tuh sombong karena perasaan kayak pahlawan. Kalau saya berhenti merokok berapa juta pengangguran. Kayak ini cecak. Kita lagi ngaji di masjid ada cecak di langit-langit, lengket di langit-langit. Dia lihat kita di bawah, dia bunyi. Kalau nggak tahan langit-langit ini menyol ke bawah. Perasaan pahlawan. Merokok. Saya nggak bahas hukumnya haram atau makruh. Ulama pecah dua, ada yang haram dan ulama makruh. Masalahnya perokok ini nanti
Kalaupun masuk surga, andai kata rokok makruh, nggak berdosa. Cuman Allah benci aja sama dia. Nanti di akhirat masuk surga ini rokok-rokok, kumpul di halaman surga, nangis semua. Puluhan juta orang, bingung, malaikat nanya. Orang tuh bingung nih, ahli surga ini nangis semua. Malaikat nanya, kenapa kamu bingung? Kami kepingin berokok. Kata malaikat, gak bisa merokok di surga. Katanya di surga semua boleh merokok di surga boleh, tapi gak bisa. Kenapa? Di sini tidak ada api. Semua makanan jadinya otomatis. Sobetut, udah dateng. Sate Padang, dateng. Nggak perlu dibakar-bakar. Keluar asap, mana ada. Semua makanan jadi sendiri, otomatis. Jadi nggak ada api. Jadi kamu merokok nggak bisa, nggak ada api. Tapi kami kepingin. Ya boleh, tapi pindah sebelah. Di sana api semua. Baru kecewa. 3 yang gak bisa nasihati. 1 perokok. Atau alasan itu. Yang kedua yang gak bisa dinasihati, orang yang sedang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kayak gigi terasa coklat. Itu gak bisa dinasihati. Kau kok mau sih sama Nurbaiti itu? Kenapa? Itu matanya juling. Gila kau, justru julingnya itu saja. Orang jatuh cinta jangan dinasihati, gak bisa. Apapun cerita kita tetap dia akan lakukan apa yang dia mau. Pertama perokok nggak bisa dinasihati. Kedua orang yang sedang jatuh cinta. Ketiga yang nggak bisa dinasihati cebong. Itu ampun. Ini sekarang kita udah banyak utang. Justru utang itu menunjukkan kita dipercaya orang. Tuhan. Perokok ini rela demi rokoknya anaknya nggak makan enak, apalagi cuma masjid, madrasah hafiz, nggak akan mau dia. Oleh karena itu coba kita lawan. Ya Allah, ini semua saya berikan rokok. Besok saya sumpahkan untuk membuat madrasah hafiz. Biar saya berhenti merokok, asal madrasah hafiz. Itu beranak-beranak, parah. Kata Allah 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa mendermakan hartanya satu di jalan Allah, seperti menanam 1 biji di dalam tanah. Dari 1 biji yang dia tanam tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100, 700. Kita sedekah 10.000, Allah bayar 7 juta kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak Allah mau terhadap siapa Allah mau. Sudahlah dibayar cash. Ini kita nyumbang 100.000, Allah bayar 70 juta pahalanya, masuk catatan amal. Cukup sampai situ? Tidak, beranak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami ingin lipat gandakan pahalamu di hari kiamat. Tiba-tiba hari kiamat disuruh baca sama mereka, Iqra kitabak, baca catatan amal. Kita baca terkejut kita. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, khatam Quran, baca Quran, khatam Quran. Dia bilang, ya Allah, saya buta huruf ya Allah, nggak bisa baca Quran. Yang namanya alif bengkok aja saya nggak tahu, nggak ngerti saya baca Quran itu ya Allah. Kenapa bisa pahala baca Quran, pahala baca Quran, rame. Khatam Quran, baca Quran. Dari mana ini Allah? Dulu kamu nyumbang bikin madrasah hafiz Quran, betul? Di Masjid Nur? Iya. Betul. Berhenti merokok aku ya Allah, gara-gara itu. Sudah dibayar, udah ada itu ya Allah, udah ada ini catatannya. Saya nyumbang 100.000 dibayar 70 juta, sudah ada. 7 juta dibayar, sudah ada. Tapi kenapa ini ada pahala ngaji-ngaji? Semua orang yang baca Quran di madrasah itu pahalanya untuk kamu, tanpa mengurangi pahala mereka. Yang khusus lagi kami tujuhin saya Tuhan Yesus. Waduh, tahu begini saya nyumbang banyak. Tapi kenapa setelah
100 tahun pahalanya berhenti ya Allah. Terjadi perang, madrasahnya dibom, berhenti pahalanya. Maka kita mau NKRI ini aman, gak ada perang, supaya sampai hari kiamat masjid ini, madrasah yang akan kita bangun berdiri sampai hari kiamat. Siap insya Allah membantu? 80.000 sebulan, setahun 1 juta. 1.000 orang yang ada di sekitar masjid ini, sejuta dalam setahun, 1 miliar udah selesai itu madrasah habis itu. Betul? Nggak perlu bikin proposal, ketuk aja pintu Pak, keputusan musyawarah pengurus Nur Indah, kita akan bikin pesantren penghafal Quran di situ. Bapak diminta nyumbang 1 juta, mana ada duit 1 juta? 80.000 sebulan Pak. Bapak sepeda motor 3, ini 2. Justru karena 2 bini saya nggak ada duit. Habis dikekep nyumbang Pak. Begitu. Saya tidak mau apa? Nggak apa-apa, cuma kalau mati nggak kami sholatkan. Ancam aja. Merokok bisa, nyumbang madrasah nggak bisa, mati kalau nggak saya sholatkan. Saya pernah ngancam itu di kampung saya. Saya mau bangun masjid, dia bilang kalau saya nggak mau nyumbang kenapa? Saya bilang kalau kau nggak mau nyumbang nggak apa-apa, cuma kalau kau mati tidak kami sholatkan. Nantang. Kalau saya tidak disolatkan, hukumnya fardu kifayah. Anda sebagai ustaz berdosa. Wah, pandai juga. Orang pelit pandai juga. Saya bilang memang, kalau kamu nggak saya sholatkan, tentu semua satu kampung ini berdosa. Kami pun tahu itu hukumnya fardu kifayah. Ustaz mau kau lawan. Saya sholatkan, tapi anakmu aja kusur untuk anak kau kusur sholat. Sendirian kami nonton. Kan 1 orang udah cukup, fardu kifayah kan cukup 1 orang. Dia bilang ya, jangan gitulah Pak, anakku nggak bisa sholat. Itu kan jawab, kau udah rasakan kau kenapa anak kau nggak bisa sholat. Ya saya mau Bapak ikut nyolatkan, nyumbang. Kalau nggak nyumbang, nggak saya sholatkan. Itu aja main ancam. Diancam boleh, kalau untuk orang ngancam untuk kejahatan aja boleh kok, ya kan? Awas kau kalau nggak ikut komen judi besok, nggak kami kawan di dari kau. Jadi kau judi terpaksa. Ngancam untuk jahat ada orang mau kok. Masa ngancam untuk baik nggak boleh, betul nggak? Betul. Anies menang kan main ngancam. Oke, Anies Ahok mau menang putaran pertama kan main ngancam juga. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini. Saya mau sekali lagi saya datang. Madrasah habis sudah siap. Oke. Lemas sekali jawabnya. Oke. Allahu Akbar. Ibu-ibu nyumbang siap. 3 orang siap. Kalau suaminya nggak mau nyumbang, buang rokok sumbangkan situ. Itu. Ibu senang nggak suami berhenti merokok? Yang kuat jawab senang nggak? Kalau suami berhenti merokok nggak izin sama ibu, nggak minta izin, ibu tersinggung apa nggak? Suami besok berhenti merokok tapi nggak minta izin sama ibu, tiba-tiba berhenti aja, ibu tersinggung apa nggak? Ibu senang apa nggak? Senang. Rokok ini mesti dibuang Pak, orang Islam bisa maju dalam rokok. Pabrik rokok itu budi sampurna segala macam nggak ngerokok Pak. Ditanya sama anak buahnya, oke kau nggak rokok? Hanya itu rokok untuk orang, kita. Kalau kita merokok untuk kita mati cepat. Gak mau dia merokok, kita merokok. Saya tidak mau merokok dari kecil. Bapak saya merokok 2 bungkus 3 bungkusan. Ditanya bapak saya waktu saya sudah pandai cari duit SMP dan cari duit. Waktu saya kuliah bapak saya bilang kau nggak merokok? Nah, enggak. Kenapa? Merokok nggak bagus. Merah muka bapak. Berarti dia nggak bagus kan? Dia bilang kamu bilang saya nggak bagus. Bukan, saya bilang merokok nggak bagus. Bapakmu nggak bagus. Bagus, merokok nggak bagus. Bapak bagus, merokok nggak bagus. Dari mana kau tahu nggak bagus? Bau. Merokok itu bau. Nah, kalau bau kenapa? Sesuatu yang bagus pasti Allah ciptakan harum. Tidak mungkin Allah menciptakan yang bagus bau. Tidak mungkin.
Kalau Allah ciptakan yang bagus mesti harum. Semakan harum, melon harum, cempedak harum, nangka harum, betul? Sawo harum, betul? Rokok bau, pasti nggak bagus. Kata bapak saya, durian bau. Mana ada harum durian? Nggak ada, mesti bau. Ada bau durian. Kalau ada bau pasti nggak bagus. Saya memang tidak pernah makan durian. Bau pasti nggak bagus. Istri kita kalau harum berarti dia sehat. Kalau ada bau bawa ke dokter. Paham? Rokok ada bau. Tinggalkan. Yang paling dahsyat ternyata udah saya tes. Babi nggak mau dengan rokok. Saya udah tes. Ambillah daun tembakau 1 ikat, 5 kilo, ikat jadi 1 daun tembakau. Ambil daun sawi hijau, kan mirip tuh, sawi hijau dengan tembakau kan mirip. Ikat 5 kilo daun tembakau, 5 kilo daun sawi, buang ke kandang babi. Nggak sampai 5 menit, daun sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya daun tembakau diinjek-injek sampai jadi lumpur. Tidak ada satu babi pun mau makan daun tembakau. Ambil rokok 50 batang, ikat rapi-rapi dengan menang, lemparkan ke kandang babi, diinjek-injek sampai jadi lumpur. Tidak ada satu babi pun mau makan rokok. Tidak ada satu babi pun mau makan tembakau. Oleh karena itu saya ingatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok dekat babi dia bilang sama kawannya, kita aja nggak mau ya. Berarti dia lebih babi dari kita. Kata babi bukan kata saya. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berhenti merokok. 21 hari ya, 21 hari, udah jutaan orang mencoba. 21 hari berhenti merokok. Tidak. Hari pertama, gemeter, hari kedua, lebih baik mati daripada merokok. 21 hari berhenti merokok. Hari ke-22 merdeka dari candu rokok yang namanya nikotin. Kita tidak lagi candu. 21 hari saja sudah jutaan orang mencobanya. Karena candu rokok itu, nikotin, hanya bertahan dalam darah manusia selama 21 hari. Setelah itu dia keluar lewat keringat dan lewat air seni. Setelah dia keluar, kita tidak candu lagi. Hanya 21 hari bertahan, kita berhenti merokok. Terlalu lama Pak, ada yang cepat, ada satu lagi yang lebih cepat. Cukup 2 menit langsung berhenti. Bagaimana caranya? Bakar itu rokok, isep kepalanya, 2 menit langsung berhenti. Dan ternyata orang yang tidak merokok keringatnya harum Pak. Keringatnya tidak bau. Keringat orang yang tidak merokok, keringatnya tidak bau. Kenapa? Karena dia tidak mau makan makanan yang cemar-cemar. Baru saya paham kenapa Rasulullah diriwayatkan dalam hadis adalah tubuh Rasulullah harum, keringat Rasulullah harum. Bukan sekedar jadi mujizat, memang mujizat Nabi, kelebihan Nabi, kekeramatan Nabi, kemuliaan Nabi. Tapi Nabi itu tidak makan sesuatu yang cemar-cemar. Nabi nggak rokok, Nabi nggak makan bawang mentah, Nabi nggak makan jengkol, Nabi nggak makan peti. Di Mekah ada jengkol, sekarang ada. Saya heran juga di Mekah ada jengkol. Ini mesti yang makan orang beringin. Pohonnya nggak ada, jengkolnya ada. Mudah-mudahan ceramah manfaatlah malam hari ini. Jangan marah sama saya. Rasakanlah indahnya hidup tanpa rokok. Mulut kita harum, keringat kita tidak bau, tidur kita nyenyak, pemikiran kita tenang, duit kita berguna untuk agama. Kita selesaikan musolanya Pak Tahfidzul Quran pesantren ini. Mudah-mudahan saya datang lagi tahun depan. Sudah jadi, kamar mandi jadi, masjid jadi, pesantren Tahfidzul Quran jadi. Ada sisa duit, kita atap ini sebagian, halaman ini diatap aja.
Karena orang banyak sholat Jumat gak muat lagi masjid ini. Kalau ditambah bangunannya, berkurang halamannya. Di atap aja. Jadi nanti kalau kita ada pengajian seperti ini, di bawah atap kita bikin panggungnya, tapi tidak tertutup, halaman kita tetap luas seperti ini. Jarang-jarang ada masjid yang halamannya luas. Mungkin jalan menuju airport, inilah salah satu masjid yang cantik, kamar mandinya bagus dan halamannya luas. Betul? Nah, semoga semua warga Beringin ini dirahmati Allah SWT. Diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Dijadikan NKRI sampai hari kiamat aman damai, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.